Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Nawi di acara Al Amanah Podcast edisi 4 November tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang alumni-alumni kita yang alhamdulillah mempunyai prestasi di luar sana, dan alhamdulillah kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang masalah prestasi santri kita di bidang vokal dan di bidang musik. Oke, pasti penasaran kan siapa bintang tamu saya kali ini? Mau tahu tidak? Nah, ini dia bintang tamu saya. Ustadz Abdul Hazihi Tandena. Halo Ustadz. Gimana kabar? Alhamdulillah. Antum bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah saya juga baik ini. Jadi Ustadz Abdul Hazihi ini biasa dipanggil dengan Ustadz apa? Aim. Ustadz Aim ya? Iya, Ustadz Aim. Ustadz Aim ya. Oh gitu. Karena kalau kita agak lain-lain juga kalau kita panggil gitu ya. Udah kebiasaan Iya, Ustadz. sudah kebiasaan ya. Iya. Oke. Jadi apa sekarang kegiatan kesibukan? Kesibukan sih enggak ada Ustadz. Nggak ada. Nggak ada. Ya kebetulan saya juga belum kuliah. Gitu ya. Iya. Jadi sekarang masih fokus untuk ajang ini sih, kompetisi ini. Ajak kompetisi ya. Ayah ibu di rumah baik-baik? Alhamdulillah Ya, baik-baik. nanti salam ya. Iya, pasti. Ya, nanti nonton juga ini sama suhu ini ya. Oke, kita ini bincang-bincang tentang prestasinya kemarin. Alhamdulillah mendapatkan juara 1 ya, ya? Iya, alhamdulillah. Jadi ketika mendapatkan kabar kemarin kita juga sebagai eh, pembina di pondok ini merasakan juga kebahagiaan, turut berbahagia karena salah satu dari alumni kita ini mempunyai prestasi juara di bidang tarik suara ya. Dan ini bukan ajang yang kecil, ini ajang yang besar ya menurut kami ya, kayak begitu. Oke, tidak usah berpanjang-panjang, mari kita tanya-tanya saja langsung ya sama Siap. ini Ustadz Aim ya. Iya, Sama Ustadz Aim. Jadi bagaimana itu proses awalnya itu ketika lomba ini? Jadi Ustadz, proses awalnya itu saya tahunya lomba ini kan dari beberapa tahun yang lalu Ustadz. Dulu juga saya sempat ingin ikut. Mungkin ketika kelas 5 atau kelas 6 KMI dulu saya sempat mau ikut lomba bintang radio ini Ustadz. Tapi dulu ketika dan kelas sebenarnya untuk ajang bintang radio ini saya tahunya dari lama Ustadz. Jadi sudah lama Iya, tahu sudah informasinya begitu ya? Iya. Dulu juga saya sempat ingin ikut di kelas 5 atau kelas 6 KMI ketika masih penuh itu hari. Berarti dulu itu sudah ada informasi tentang itu? Iya, sudah ada informasi Dan dari... bahkan ingin ikut juga iya, gitu? ingin ikut. Tapi saya dapat informasinya dari ibu saya, dari mama ibu. saya. Iya. Oh iya. Tapi kan kelas 5 sama kelas 6 KMI itu masa-masa sibuknya santri. Oh iya, sudah jelas itu ya. Iya, jadi ketika kelas 5 kita menjadi pengurus di gedung-gedung. Ngurus santri lah pada umumnya. Ngurus santri ya. Iya. Kelas 6 apalagi kan. Iya, betul sekali. Jadi dulu saya tidak sempat ikut karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan di pondok. Nah, nanti ketika baru keluar dari pondok, saya mendapat kabar dari teman saya Ustadz. Temannya? Iya, dari teman. Saya taunya ajang bintang radio ini dari teman ketika lulus itu. Tapi sebenarnya Ustadz ketika lulus itu saya nggak ada keinginan untuk ikut lomba-lomba seperti ajang-ajang bernyanyi seperti ini. Karena sempat kemarin itu saya ingin tes di kedinasan Ustadz. Di IPDN. Iya. Tapi belum rezeki saya. Dan setelah tes itu, saya mendapat kabar dari teman saya bahwasanya ada ajang lomba bintang radio. Nah, saya ditawarkan ikut dan saya mau saja karena kan ingin mencari juga pengalaman, dan mumpun saat itu juga saya belum ada kegiatan apa-apa kan, belum kuliah juga iya. Jadi rencananya saya belum kuliah itu karena untuk mempersiapkan untuk tes IPDN ke tahun berikutnya. Ya. Iya, tapi ketika mendengar ajang tersebut, saya tertarik lagi untuk mengikut lomba-lomba seperti bernyanyi ini. Kan sudah lama sekali, Ustadz. Jedanya itu mungkin ketika saya kelas 3 KMI, Ustadz. Oh iya. Saya sempat ikut FSK ke Mataram.
Oh iya. Berarti ini istilahnya apa penampilan yang tertunda begitu Iya, ya, begitu. penampilan Sehingga yang tertunda. iya, karena kan dulu punya niat juga ya begitu. Iya, iya. Tapi karena mau karena masih dalam pondok toh, sehingga pas sudah tamat pondok itu kayaknya sudah tidak ada lagi keinginan untuk Iya. mau ikut lomba begitu karena fokus Karena ke sudah tidak pede lagi sebenarnya, tidak Ustaz. pede lagi begitu Iya, ya. karena sudah tidak pede lagi. Tetapi memang namanya rezeki itu ya. Iya. Ya. Alhamdulillah pas ikut ternyata hasilnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah, pasti Oke, alhamdulillah. iya. Alhamdulillah. Terus mungkin bisa diceritakan ketika dari awal proses pendaftaran apa yang harus dilakukan, tahap-tahap apa atau mungkin semacam tantangan di sana sehingga melaju terus dari awal semifinal, babak final dan bahkan sampai mendapatkan juaranya. Bisa diceritakan sedikit kira-kira? Jadi Ustadz, RRI Kendari itu membuka 2 cabang audisi. 2 cabang audisi. Iya, ada audisi umum sama ada audisi kampus. Jadi untuk audisi kampus ini untuk yang di luar-luar seperti kan RRI, untuk audisi kampus ini RRI langsung datangi kampusnya untuk mencari talent-talent di sana. Oh, berarti mereka mencari gitu Iya, ya? mencari di kampus seperti di Kampus-kampus. UHO, di Mandala di sana Ustadz. Mandala kah? Iya, Mandala Waluya. Iya, Mandala Walia, Ya, iya. termasuk juga kalau di temannya itu yang itu audisi kampus juga, bukan? Pada intinya RRI itu datang ke kampus-kampus untuk mencari talent. Iya. talent. Di beberapa kampus yang ada di Kendari sana. Di Ustadz. Kendari. Oh. Iya. Untuk audisi umum ini terbuka untuk di luar itu. Ya, jadi yang di luar Kendari begitu. Dan saya ikut audisi gitu. umum. Berarti Ustadz Aim ini ikut di audisi umum Iya. ya, gitu. Ya. Terus Pendaftarannya kemarin itu kita online, Ustadz. daftarnya online. Iya, online. Lewat online. Kemudian ketika kita sudah dikabarkan untuk bahwasanya kita harus ikut technical meeting, berangkatlah saya Ustadz H-1 sebelum technical meeting ke Kendari. Ya. Di technical meeting itu saya mengikut saja, mendengar arahan-arahan dari juri. Kemudian kita sempat ambil nada juga untuk penyisihan besoknya. Nah, setelah itu besoknya penyisihan, ikut saja Ustadz. Dan alhamdulillah di penyisihan itu saya cukup puas dengan penampilan saya. Begitu ya. Ya, Tapi itu belum ada istilah ancang-ancang awal memang sudah niat ingin, wah saya harus betul-betul ini. Atau bagaimana? sebenarnya saat saya ikut lomba bintang radio ini sebenarnya niat awalnya itu untuk mencari pengalaman saja. Hanya mencari pengalaman Iya, saja. dan mengisi waktu kosong saja Betul, Ustaz. Ustaz, karena belum kuliah begitu Iya. ya. Begitu. Tidak ada terbesit bahwasanya wah harus harus iya, effort jadi nih gitu. biar juara Tapi nih. tetap optimis. Tetap untuk optimis, tetap- ya, tetap- begitu. Iya, harus tetap berjuang, bersaing kan Ustaz. Kan saya juga tidak mau memalu-malukan diri saya juga Iya, kan Ustaz betul ya. sekali ya, betul ya. Iya, jadi saya tetap optimis untuk berusaha agar bisa menampilkan yang terbaik, Ustadz. Karena saya sampai sekarang itu, motivasi yang saya pegang itu ketika mengikuti ajang-ajang kompetisi itu bahwasanya saya tidak ingin mencari juara, Ustadz. Tidak ingin mencari juara. Saya hanya mau berusaha untuk bisa menampilkan yang terbaik. Iya, agar bisa membanggakan kedua orang tua saya, keluarga saya, serta orang-orang yang telah mendukung saya, Ustadz. Iya. Betul sekali ya. Ini disclaimer untuk semua ya. Yang dikatakan oleh Ustadz Aim tadi itulah yang kami tanamkan di pondok ini, santri-santri di pondok ini. Betul sekali. Bahwasanya tampilkanlah yang terbaik. Juara itu adalah urusan belakang. Demikian yang selalu disampaikan oleh Bapak Pimpinan Pondok Ustadz Faisal Islami. Maka itulah mungkin yang menjadi motivasinya ya. Iya, sampai sekarang saya Iya, bilang sampai itu. sekarang akhirnya tidak berniat juara, tetapi berusaha menampilkan yang terbaik dan hasilnya memang terbaik. Ya. Alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali. Jadi tadi sampai mana, Iya, Ustaz? terus lanjut lagi kan sudah penyisihan proses sudah ya? pendaftaran, ya Iya, penyisihan. penyisihan. Alhamdulillah. Di situ saya membawakan lagu Mengapa dari Roni Parulian. Oh, Iya. kayaknya lagunya asik tuh. Kayaknya pendengar ingin mendengar ya, kira-kira gitu ya. Coba mungkin di spill dulu mungkin lagunya gitu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Sekali, Ustaz. Ya dicoba aja nggak apa-apa. Ya. Bilang pada mereka, kita ini pantas untuk bersama. Dan yakinkan mereka bahwa kau bahagia denganku. Ku
ku kan tunjukkan, tunjukkan pada dunia cinta, ku mampu bahagia bersamamu. Terima kasih. Iya. Iya, jadi saya membawakan lagu itu. Jadi kayaknya lagu jago-jago ya ini. Iya. Bisa dibilang. Ya, begitu ya. Iya. Dan alhamdulillah kan itu dibuka ada 2 babak penyisihan. Di hari pertama, penyisihan pertama itu untuk orang-orang yang mendaftar secara di audisi umum. Umum, ya. Iya. Dan penyisihan kedua itu untuk orang-orang yang mendaftar di kampus, yang audisi kampus, Audisi Ustaz. kampus. Iya. Jadi itu mungkin total pesertanya itu sekitar 80-an lebih mungkin, Ustaz. Wah, termasuk banyak Iya, ya. banyak sekali, Ustaz. Dan di dalam kompetisi kemarin itu saya lihat suaranya Masya Allah tabarakallah, Ustaz. Bagus semua. Bagus sekali, Ustaz. Sempat merasa insecure dengan keadaan? Pasti, Ustaz. Pasti. Iya, Iya. saya sempat merasa insecure karena kayak ini masing-masing orang itu mempunyai karakter masing-masing mereka. Iya, betul. Iya. Jadi mereka mempunyai senjata masing-masing untuk bisa tampilkan yang terbaik yang mereka punya. Mereka juga punya berbagai macam skill, teknik-teknik dalam bernyanyi, Gitu Ustaz. ya? Iya. Jadi kan bisa dibilang saya mungkin baru belajar beberapa hal kecil saja dalam bernyanyi ini, Ustaz. Karena fokus di pondok, fokus belajar belajar pelajaran-pelajaran di pondok, Ustaz. Jadi untuk mempelajari teknik-teknik dalam bernyanyi itu belum terlalu di effort. Iya, belum terlalu dikembangkan secara ini. Nah, begitu ya. Iya. Ini kan kalau kita flashback ke belakang, ini dulu kan ketika juga dulu pertama saya berjumpa dengan kita punya bintang tamu ini, itu dulu membawakan lagu apa dulu ya? Hatuna Tufuli ya. Itu di Ketika acara pensi, pentas seni. Iya, pentas pensi seni itu. kelas 1. Dan itu sangat indah sekali, sangat merdu sekali itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih tetap eksis suaranya. Kira-kira apa itu rahasianya ya? Atau ada trik khusus untuk menjaga kualitas suara? Kayaknya sih Ustadz, nggak ada kayaknya Ustadz. Nggak ada ya? Saya cuma hanya sering, nggak tahu juga Ustadz. Gitu ya? Asalnya Iya. begini ya, serasa agak berat gitu ya. Karena kan hobi menyanyi ini dari mana sih? Oh iya. Iya. Kebetulan saya suka bernyanyi itu dari kecil Ustadz. Dari kecil? Iya, Sudah karena sering ikut lomba ketika kecil? ketika kecil itu mungkin saya baru ikut lomba itu ketika kelas 5 SD. Ketika kelas 5 SD, Iya. baru pertama ikut Tapi lomba? saya sudah suka bernyanyi dari umur 5 tahun mungkin. Dari umur segitu saya sudah suka bernyanyi. Berarti memang dari sononya ya udah. Iya. Dan kebetulan juga mama saya juga penyanyi Ustaz. Oh, begitu ya? Ya mungkin jadi faktor gen mungkin. Iya, ternyata ada suhu ternyata, ada suhu pemirsa, ada suhu ya. Ya mungkin itu sih juga Iya, faktor lanjut gen. ya. Hah? Lanjut. Lanjut apa Ustaz? Iya. Iya, iya. Dulu saya ketika 5 SD itu sempat mengikuti lomba FLS2N. FLS2N Iya, ya. lomba semacam festival apa? Anak sekolah, mungkin. Anak iya. sekolah se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya. Dulu saya sempat ikut di Kabupaten Buton, Kabupaten mewakili Buton. Kecamatan Kapuntori. Hmm. Di situ saya alhamdulillah bisa dapat juara 1 dan mewakili Kabupaten Buton di Kendari. Kendari juga. Iya. Dan ketika di provinsi saya mendapat juara 3. Iya, saya dapat juara 3. Jadi tidak sempat ke nasional saat itu. Ke nasional gitu Iya. ya. Dan baru dilanjutkan sekarang prestasinya ya. Setelah itu saya Setelah sempat itu? ikut juga Laski Ustadz. Oh, Laski. Iya, tapi sudah masuk di pondok. Sudah masuk di pondok? Iya, sudah masuk di pondok. Oh, iya. Kelas 2 KMI mungkin Kelas 2 Ustadz. KMI? Iya. Oh, begitu. Saya sempat ikut Laski dan alhamdulillah sampai nasional Ustadz. Sampai nasional. Iya, sampai nasional, Iya, alhamdulillah. iya. Tapi pernah tidak terbesit di dalam hati ketika dulu kan hobinya menyanyi ya? Iya. Ya, hobinya menyanyi begitu. Pas ditawari masuk pondok, apakah ada terbesit dalam hati, wah nanti kalau saya masuk pondok ini nanti bakat nyanyi saya bakalan hilang nih kayak gitu? Ada Ustadz. Ada ya? Jadi Iya. kira-kira gimana itu? Jadi ya kan kebetulan juga yang ajak
untuk masuk pondok ini kan orang tua, Ustaz. Orang tua, Ya, jadi ya. kemauan orang tua. Kemauan orang Dan tua. dulu juga saya sempat tidak mau, Ustaz, untuk masuk pondok. Sempat tidak mau masuk pondok ya. Karena pertimbangannya itu, karena dulu juga saya sempat ingin ikut audisi semacam di TV kayak begitu, Oh, Ustaz. begitu ya. Iya. Artis cilik ya? Iya. Gitu ya. Iya. Jadi punya motivasi ke situ. Iya. Oh. Tapi Hmm. apalah kata orang tua sudah menyuruh saya untuk masuk pondok. Pondok. Karena saya dulu juga tidak berani untuk melawan. Gitu Karena ya. kayak apa namanya, Ustaz? Tidak enak lah sama Tidak orang enak tua sama orang begitu. tua, begitu ya. Dan alhamdulillah juga masuk pondok adalah pilihan yang terbaik untuk saya. Terbaik gitu. Ya, karena kan di Alamana ini kita diajarkan 100% dunia, Mm-mm. 100% akhirat. Mm-mm. Ya. Seluruh pikiran-pikiran saya sebelum masuk pondok itu bahwasanya pondok itu tidak eksis lah. Di pondok hanya kita diajarkan agama-agama saja terus, mengaji terus, ini terus. Pokoknya yang berkaitan dengan agama saja begitu, Ustaz. Tapi ketika masuk pondok, ternyata semua ekspektasi-ekspektasi saya sebelum-sebelumnya itu tidak sesuai. Terbantahkan. Iya, terbantahkan semacam begitu. Ya, karena ada juga kegiatan Karena lainnya. ternyata ada juga kegiatan-kegiatan Ya. yang bisa mendukung bakat saya di pondok Bakat di ini. pondok, Iya. ya. Seperti ada JMK di sini, JMK, Ustaz. betul, ya. Ada JMK, ada drum band. Ada drum band. Jadi kayak bisa mengeksplor lagi. Mengeksplor. Bisa mengeksplor. Jadi Ustaz, walaupun di pondok kita bisa tetap mengeksplor kemampuan kita. Iya, begitu. Ya. Jadi bersyukur sih saat bisa masuk pondok. Iya. Begitu ya. Jadi perlu diketahui ini bahwasanya bintang tamu kita ini adalah vokalis hadroh ya, vokalis hadroh ya. Jadi sekarang alhamdulillah luar biasa ini kita saksikan ya. Oke. Selanjutnya karena kita sudah dengarkan tadi ternyata di sana itu ada prosesnya begitu ya sehingga menjadi masuk di semifinal ya, kemudian masuk di babak final ya, dan akhirnya keluar menjadi pemenang. Ya jadi bagaimana rasanya sekarang menjadi sang juara gitu ya? Yang pastinya saya sangat bangga dengan diri sendiri karena bisa sejauh ini perjalanannya, bisa sampai di titik ini. Yang pastinya saya sangat bersyukur. Bersyukur sekali Iya, ya. bersyukur sekali. Hmm. Dan bangga sekali sama diri saya sendiri karena bisa keluar dari zona nyaman saya. Iya sih Ustaz, begitu sih Ustaz. Oke, kalau kita melihatkan faktor yang membuat kita itu menjadi sukses, menjadi berhasil, itu kan tidak lepas daripada peran orang tua ya, kayak begitu. Iya, apakah ada resep khusus atau kata-kata khusus atau mungkin yang menjadi motivasi Ustadz Aim ini dari orang tua sehingga bisa sampai sejauh ini? Ada Ustadz pastinya. Iya. Saya ada ingat satu kata-kata dari ayah saya. Ada satu kalimat, Satu kalimat. yang selalu saya simpan dalam memori pikiran saya. Dan selalu terngiang-ngiang Yang selalu jika terngiang-ngiang. ada kegiatan, ada... Ya. Ayah saya itu selalu berkata seperti ini, Aim, nanti apapun yang terjadi itu semua pasrahkan sama Yang Maha Kuasa. Ya, karena semua itu telah diatur kan Ustaz ya. Sudah diatur semuanya itu. Jadi nanti apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu kita tidak kecewa. Jadi misalkan kalau ada satu keinginan kita yang tidak tercapai. Ada satu keinginan kita yang tidak tercapai, bahwasanya berarti Allah itu telah mengatur ada yang lebih baik daripada itu, Ustaz. Ya. Jadi semacam itu Iya, ya. karena saya ambil pelajaran yang kemarin itu ketika saya tidak lolos di IPDN dan alhamdulillah Allah gantikan rezekinya di Bintang Radio ini. Di Bintang Radio ini ya. Iya. Luar biasa. Jadi saya teringat itu salah satu grup band de laki de Lucki tulisannya itu ya. Iya, yang mengatakan bahwasanya yang dalam lirik lagunya begini itu ya. Ayahku selalu berkata padaku, gitu. Laki-laki tak boleh nangis. Iya, maaf suasananya fals ya. Iya. Iya, jadi artinya ini berarti peran orang tua itu terhadap anaknya itu sangat luar biasa ya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal prestasi ini, sekarang kan
sudah juara gitu ya. Nah, terus sekarang lagi persiapan untuk pergi ke Surabaya ya, untuk mewakili RRI Kendari. RRI Kendari. Iya. Kira-kira persiapan apa sekarang yang dilakukan untuk menuju ke sana? Kalau untuk persiapannya Ustadz, yang pastinya untuk saat ini saya lebih lebih menjaga stamina Ustadz. Lebih jaga Ya, stamina ya. lebih menjaga stamina dan terus berlatih dalam segi apa? Dan terus berlatih seperti menyiapkan improv lagi, improv yang lebih matang, improv yang lebih fresh. Kemudian saya juga sekarang ini lebih memperdalam lagi teknik-teknik dalam bernyanyi supaya nanti ketika lombanya saya bisa bernyanyi dengan lepas begitu. Ustaz. Begitu ya, tanpa ada beban. Tanpa gitu. ada beban. Gitu. Insya Allah. Insya Allah, amin ya. Kita doakan bersama-sama pemirsa ya. Oke. Mungkin ada amalan-amalan khusus mungkin ketika sebelum melaksanakan lomba begitu, sehingga rasa percaya diri itu muncul dan alhamdulillah hasilnya bisa lebih baik. Ada salah satu kebiasaan saya di pondok itu yang diajarkan oleh asatiz di pondok ini Ustaz. Iya. Kalau sebelum kita tampil itu bahwasanya kita kalau sebelum kita apa-apa Memulai. itu ada memulai hajat kita. Di situ saya selalu mengawali dengan sholat. Jadi apa misalkan lombanya siang, saya awali dengan sholat duha dulu. Dan sebelum ketika naik ke atas panggung, saya selalu membaca Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Itu diingat pemirsa itu ya. Jadi ternyata kita harus berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini tadi sudah mau persiapkan ya, jaga stamina tubuh dan sering-sering latihan vokal juga tentunya ya. Ya begitu. Mungkin dari makanan mungkin atau dari minuman ada yang dipantang untuk persiapan? Pasti Ustadz. Pasti. Iya. Ya. Jadi sekarang itu saya menghindari dulu makanan-makanan yang terlalu berminyak. Terlalu berminyak. Iya, yang terlalu dingin juga. Terlalu dingin ya. Dingin begitu saya hindari dulu. Dan saya juga mempunyai satu kebiasaan dari pondok itu. Ya, apa itu? Kan di pondok ini kita Kayaknya menarik deh. Iya. Nah, kan kebiasaan kita di pondok itu makan paginya itu seringnya tahu kan Ustaz ya? Tahu. Dan tahunya itu bersaus dan tahu bersama. Oh, tahu bersaus ya. Iya, tahu yang ditaruhkan saus. Iya. Iya begitu. Iya. Tahu yang bersaus. Iya, tahu yang bersaus. Ya. Nah, jadi saya dulu melihat salah satu kakak kelas saya ketika masih jadi kelas santri baru Ustaz. Di situ saya masih mempersiapkan diri untuk pensi. Iya. Kan saya sempat jadi vokalis ketika pensi itu. Dan saya melihat ada salah satu kakak kelas saya yang sebelum makan itu diperas dulu tahunya. Diperas dulu tahunya? Iya, supaya minyak-minyak tahunya itu keluar. Oh. Jadi itu adalah kebiasaan yang masih terbawa sampai sekarang. Jadi di rumah itu kalau saya goreng sesuatu semacam telur, itu sebelum saya makan itu diperas dulu telurnya. Habis itu saya makan. Begitu ya? Iya. Untuk menghindari minyak-minyak yang bandel tadi ya? Begitu ya? Bisa dibilang begitu, Ustaz. Begitu ya. Terkait yang lain mungkin tidak ada? Yang lain sih tidak ada, Ustaz. Nah gitu ya. Cuma perbanyak berdoa saja ya? Iya. Berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa. Baik. Ini kan kita bincang-bincang masalah prestasi ya. Dan alhamdulillah salah satu alumni kita ini ya punya prestasi yang membanggakan kita semua. Dan kita minta mungkin motivasi untuk santri-santri kita sekarang yang tengah belajar gitu ya. Siapa tahu sempat menonton nanti video ini ya. Ataupun kepada semua saja yang selalu mengikuti channel Al-Amanah ya, YouTube, Al-Amanah TV ya. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan daripada pesan dan kesan dari Ustadz Aim ini ya. Jadi untuk santri dan santriwati sekarang yang lagi belajar di pondok modern Al-Amanah, untuk sekarang ini kalian harus fokus dulu belajar, ikuti seluruh disiplin yang ada di dalam pondok, ikuti apa kata-kata ustadz dan ustadzah di dalam pondok, karena apapun itu ridho guru adalah yang paling terpenting. Ya, jadi ketika kita sudah mendapatkan ridho guru, insya Allah semua
pekerjaan-pekerjaan kita akan diridhoi juga oleh Yang Maha Kuasa. Jadi untuk adik-adik sekarang, kalau mempunyai bakat itu dikembangkan, jangan dipendam-pendam, karena itu adalah sesuatu yang bisa menjadi besar ketika adik-adik semua sudah keluar dari pondok. Dan itu bisa menjadi sebuah skill yang bisa adik-adik pakai untuk bersaing dengan orang-orang di luar sana. Gitu. Oke. Wah, sudah lumayan banyak kita bercerita ini ya. Tapi sebelum kita closing, saya ingin menanyakan sesuatu ini ya. Pernah tidak terpikir sampai sejauh ini melangkah dan bisa mengharumkan kita semua? Kalau untuk itu, Ustadz, saya tidak pernah terbayang-bayang sih, Ustadz. Tapi dulu saya sempat punya niatan seperti itu, punya keinginan seperti itu. Bahwasanya saya harus membawa nama baik pondok, lebih bisa mensyiarkan pondok lebih bisa lebih mensyiarkan pondok lebih besar lagi, lebih luas lagi kepada masyarakat. Bahwasanya alumni pondok itu tidak harus yang selalu berada di dalam lingkungan yang bersangkutan dengan agama, tapi bisa juga di luar di semua bidang gitu ya. Iya, bahwasanya santri itu keren. Santri itu dajamet. Tidak. Itu apa sih? Ya pemirsa, perlu diketahui bahwasanya Ustadz Aim ini adalah alumni tahun 2024 ya. Tahun ini ya masih Flow Generation ya. Oke. Jadi ini masih fresh graduate ya. Begitu, masih fresh. Jadi itu masih semangatnya itu masih tinggi ya. Oke, karena sebenarnya masih banyak kita bincang-bincangkan ya, tapi karena waktu yang terbatas sehingga mungkin kita bisa di lain waktu. Oke, sebelum kita akhir mungkin ada closing statement dari Ustadz Aim ya. Jadi saya minta doa dan dukungannya kepada seluruh asatiz dan asatizah yang ada di pondok, kepada seluruh orang-orang yang menonton podcast ini. Doakan agar saya bisa menampilkan yang terbaik nantinya di Surabaya Nasional dalam mengikuti ajang Bintang Radio Nasional mewakili RRI Kendari. Iya, amin. Ya, kita semua ya. Oke, terima kasih Ustadz Abdullah Zihi. Sama-sama Ustadz. Sampai ketemu lagi di waktu yang lain dan mudah-mudahan sukses menjalani lombanya di... Amin. Hari apa lombanya? Lombanya kalau tidak salah saya tanggal 10 dapatnya, Ustaz. Oh iya. Mudah-mudahan sukses di lombanya di tanggal 10 nanti ya. Amin. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu ya. Oke. Siap. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dan sampai berjumpa di lain kesempatan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, saya Abdul Nawi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.